Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung, petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Baik, petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Baik, langsung saja ya. Yang akan menikah ini saya akan membacakan untuk pasangan Selasa Wage dan Rabu Kliwon. Selasa Wage neptunya 7, Rabu Kliwon neptunya 15. Bagaimana ketika Rabu Wage dan Selasa Wage ini bertemu, atau sebaliknya, Rabu Wage, Rabu Kliwon dan Selasa Wage ini bertemu, atau Selasa Wage dan Rabu Kliwon, sama saja. Yang perempuan maupun laki-laki terbolak-balik pun tidak masalah. Ini karena gadoannya berdasarkan dari gabungan weton. Baik, siap-siap ya. Yang akan menikah silahkan diperhatikan bagaimana laku perkawinan yang akan jenengan jalani, ya, supaya jenengan bisa siap-siap. Yang sudah menikah silahkan petung ini digatoke dengan jejodohane panjenengan, istilahnya diuji akurasinya. Nah gitu, biar fair ya. Baik, saya mulai saja langsung pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Apa yang akan terjadi pada pasangan Rabu Kliwon dan Selasa Wage? Saya gambarkan langsung ya. Selasa Wage dan Rabu Kliwon pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun digambarkan dengan angka petung Song Tuji Moro Seru. Tipe petung loro. Petung loro apa artinya? Artinya weleh-welehan atau terjadi kondisi saling menyalahkan. Ya, di awal perkawinan pasangan Rabu Wage dan Rabu Kliwon dan Selasa Wage itu akan terjadi kondisi saling menyalahkan. Apa yang melatar belakangi masalah ini, pembaca petung tidak tahu. Nanti akan datang sendiri dan jenengan akan menghadapinya. Ya, waleh-walehan. Piye gambarannya waleh-walehan itu? Waleh-walehan kayak gini Kang Mas Bayu. Ada sebuah keputusan di masa lalu atau di masa sebelumnya yang diambil, dan ternyata keputusan itu tidak sesuai dengan harapan atau dengan kondisi hati orang cocok atau mengecewakan ya makanya. Dan itu nanti akan dilontarkan. Nah kan biar tak kandani ora kena. Lah saya ini juga piye nek koyo ngene. Nah, ya wis tanggung jawabmu, wis kadung koyo ngene. Kan wis mbok pilih-pilih dhewe dan sebagainya. Lah itu adalah contoh oleh-olehan. Ini bisa terjadi antar pasangan suami istri. Ya, suami dan istri oleh-olehan. Bisa terjadi suami istri dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara. Bahkan nanti jika pada putaran-putaran lebih lanjut yang usia yang lebih tua nanti, itu bisa juga terjadi dengan anak ketika anaknya sudah dewasa. Ini kaitannya dengan hubungan darah ya. Nah ini akan dihadapi pasangan Rabu Kliwon dan Selasa Wage. Hati-hati dengan posisi ini ya. Karena apa? Karena ini akan ada kaitannya dengan emosi kemarahan. Jika pengendalian emosi dan kemarahan tidak terkendali, wasakar PDW, ini bisa berbahaya, bisa mengancam dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, yang sudah menjalani atau sekarang sedang menjalani petung ini, sekarang mulai introspeksi diri. Ya, jaga emosinya, jaga lidah karena terkait dengan lidah. Nah, baik, itu jangka yang pertama. Untuk usia perkawinan, awal-awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, masa yang akan dihadapi oleh Rabu Wage dan Selasa Wage dan Rabu Kliwon. Bagaimana dengan masa selanjutnya? Baik pada jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Ya, setiap jangka itu 2,5 tahun ya. Perubahan lelakon itu 2,5 tahun sekali. Ya, ini jangka yang kedua, 2,5 tahun kedua. Usia 2,5 sampai 5 tahun. Tipe ngobotnya Songlu Jinem Roserpat. Tipe pitung papat. Lah ini saya harus terus terang untuk panjenengan. Petung papat itu adalah petung terburuk di dalam petung Jawa. Kalau ini naskahnya adalah naskah Primbon, itu disebut sebagai tipe pati. Ya, ada elemen kematian yang bisa mengancam salah satu pasangan. Dua-duanya bisa mengancam orang tua, bisa mengancam saudara,
bisa mengancam anak jika anak sudah lahir. Nah, ini biasanya nek perimbun sangat hati-hati di sini ya. Tapi jongkok jangkep bagaimana tafsirnya? Jongkok jangkep selalu percaya bahwa urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kapan kematian seseorang. Karena konsep jongkok jangkep adalah pitung Islami. Maka menyebutnya pitung papat menurut jongkok jangkep itu adalah pitung musibah besar. Ya, sebesar-besarnya musibah itu adalah pada saat ini. Dan ini akan dihadapi pasangan Selasa Wage dan Rebo Kliwon pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Hati-hati diingat-ingat ya. Ujian terberat dalam pitung itu akan dihadapi pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Dalam kisaran itu nanti akan muncul. Musibah gede itu resikonya apa? Resikonya ya mati. Tetapi hidup mati bukan urusan manusia. Ya, pastikan di sini termasuk pitung yang sebelumnya saling berhewalian, jadi kan harus bisa mensyarati. Mensyaratinya bagaimana? Lihat video lain di channel ini. Cara mensyarati pitung 2 di enter di Google nanti akan keluar. Atau cara mensyarati pitung papat 4 angka nanti akan keluar. Ya, konsep dasar cara mensyaratinya adalah dengan dasar sodakoh, karena sodakoh itu bisa mengurangi bala atau musibah. Ya, perkenceng ke sodakoh dan sebagainya. Dan ada ritualnya Islami ya. Tidak boleh menggunakan ritual-ritual yang lain yang di luar dari syariat, tidak boleh. Ya, pitung jongkok jangkep saya ingatkan pitung ini adalah pitung Islami sehingga tidak mengenal coro-coro sing aneh-aneh. Ya, baik itu pada jangka yang kedua. Lalu bagaimana pada jangka yang ketiga untuk pasangan ini? Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Pasangan ini mendapatkan angka pitung jisong jiji ro serji tiba pitung angka siji lagi. Ya, pitung angka siji itu rezeki lancar. Nah, pitung Kang Mas Bayu kuwi janjane gua tok rono rene iki. Sing apik itu ketika rezeki lancarnya banyak dan rezeki besarnya banyak. Tapi nuwun sewu ada syaratnya. Kudu ninggal pitung papat. Walaupun pitungnya bagus semua, rezeki semua, tapi ketika ada jatuh angka 4, pitung 4 itu artinya tetap tidak bagus. Nah itu, di sini tadi sudah ada angka 4, artinya ini kurang bagus di dalamnya. Tetapi bukan berarti jelek ya, jelek. Semuanya tinggal cara panjenengan menyikapi. Karena tidak ada gaduhan yang tidak memiliki ujian. Ya, tidak ada gaduhan yang tidak memiliki ujian. Ini saya beritahu semuanya ya. Semua gaduhan pasti memiliki ujian masing-masing. Jadi baik buruknya hanya tinggal panjenengan bisa mensiasati atau tidak dan bagaimana cara panjenengan menghadapi. Ya, saya lanjutkan. Ini mau pitung sing ketelu mau ya, 5 sampai 7,5 mau rezeki lancar. Bagaimana gambaran rezeki lancar? Rezeki lancar itu digambarkan apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Obah retan ya dadi hasil, obah ngidul munggah medun ono ya dihasil. Bahkan hasilnya datang dari sesuatu yang diduga maupun yang tidak diduga-duga. Nah itu Gusti Allah ku ngedumi rezeki itu dari yang diduga maupun yang tidak diduga-duga. Suka-suka Tuhan. Ya, lu pitung rezeki kan rahasia. Sing rahasia itu kadarnya Kang Mas Bayu. Jadi dalam pitung jongkok jangkep bisa diterka kapan akan datang. Tapi standar minimal rezeki jenengan dijamin. Tidak ada suatu makhluk pun yang tidak dijamin rezekinya. Ya, ini dasarnya. Tapi itu rezeki minimal. Nah, rezeki maksimalnya itu bergantung usahanya panjenengan. Oleh karena itu tidak pernah ada batasan. Uang ki jatahe semene tidak ada. Sak kenceng-kencengin jenengan, sak usahane jenengan, Gusti Allah yang memberi atau tidak, memberi bleng itu dadi akeh. Maka tidak pernah diberitahukan. Rezeki itu rahasia di Gusti Allah, betul, kadar jumlahnya. Maka setiap orang kadarnya masing-masing. Nah, cara ini gede rezeki sudah ada sebenarnya. Mengecilkan rezeki dari bumet dan sebagainya ada. Datangnya kisarannya di sini, tetapi jumlahnya tidak ada yang bisa menduga. Karena itu suka-suka Gusti Allah. Lagi Dewi ono ribut soal Yusuf Mansur ini ya. Ya kalau eling malih ya. Wah ini Ustadz ini menyesatkan ya sebagainya buat tulisan derek Kang Mas Bayu. Rumus rezeki satu sodakoh dibalas 10 kali lipat itu bukan Yusuf Mansur yang menjamin. Yang menjamin Allah Gusti Allah ya. Ampun derek. Urusan yang jenengan adalah jenengan sodakoh dibalas 10 kali lipat itu orang Yusuf Mansur dijamin. Itu yang menjamin adalah Gusti Allah. Ampun kalian tuh. Lah kok Yusuf Mansur kayak ngono? Lah niku nembe ujian. Yusuf Mansur lebih jatuh pada ujian. Ujiannya pripun? Nek jenengan petani ya ujiannya di bidang tani.
Nek jenengan guru ujiannya ya teng guru. Nek jenengan ustadz ya ujiannya nek ustadz, ahli investasi dan sebagainya ujiannya di situ. Nah, sing jamin soal sedekah 10 kali lipat itu adalah Gusti Allah, bukan Yusuf Mansur. Oke, jadi ora iso melu nek jenengan dibalik melu-melu kok tiba-tiba ora hasil, ya berarti lebih diuji jenengan. Ya, ngoten. Dan bentuknya yang namanya pengembalian 10 kali lipat itu tidak selalu harus bentuknya duit. Ya, kesehatan. Anak-anak yang cerdas dan pinter. Keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Itu termasuk bagian dari pengembalian dari sedekah kita yang dilipat gandakan. Ya, nikmat nafas saja jenengan luar biasa, itu bagian dari hadiah. Coba jenengan kena covid ini, kempis kangelan ya. Itu baru perkara nafas. Gusti Allah itu memberikan panjenengan yang luar biasa sesuai dengan kadar jenengan dan sesuai dengan permintaan jenengan. Ya, permintaan jenengan ora iso aku menang wae Gusti Allah ngerti boten. Wajib bagi ini meminta. Mintalah padaku niscaya akan kukabulkan. Itu dengan Al-Quran. Neng Injil pun wonten. Mintalah padaku maka akan kuberi. Coba dilihat kitab ben kertas jenengan ya. Baik, itu untuk pitung untuk rezeki ketiga. Saat ini yang keempat. Jongkos yang keempat. Jongkos yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Apa yang terjadi dengan angka pitungnya? Angka pitungnya akan jatuh pada angka jiji, jiro, ro, serlu. Tiba petung telu itu petung tiba padu. Tiba tadu itu bagaimana artinya? Ada pertengkaran yang akan datang. Apa yang menyebabkan pertengkaran? Mboten ngertos Kang Mas Bayu. Wah, lagi situasi panas nggih. Situasi sangat panas akan jenengan hadapi pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Saya berikan warning untuk panjenengan, ya. Warning khusus untuk petung telu ini. Ingat-ingat, banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung 3. Tak baleni meneh ya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung 3. Petung telu tiba padu. Apa iki sing disebut sebagai petung tiba pegat? Boten Kang Mas Bayu. Jongko jangkep tidak mengenal tiba pegat. Ya, pegatan itu tergantung niat. Petung saapi-api petung nek pengen pegatan ya pegatan. Kathah yang terjadi. Petung sing sakwel apa sing elek saya gampang nih pecahe. Kenapa di sini bisa pecah? Tak kandhani jenengan. Karena sing lanang ngamuk der, sing wedok nyaut der. Sing wedok nyaut der, si lanang der dadar ya pecah. Jadi bukan karena pitung pegat ini, nggak ada pitung pegat di dalam Joko Jangkep. Pegatan itu karena niat, ya. Eling-eling. Sing marai pecah ya iku mau. Sing lanang ngamuk der, sing wedok der. Lanang der saut der, dadar ya ambyar. Nah, kenapa begitu? Karena jenengan lagi tiba padu, tiba pertengkaran. Maka dari itu jenengan kudu ngerti, yen pas tiba padu emosi dikendalikan. Ya, yen sing lanang ngamuk ber, sing wedok ngerim. Nek sing wedok ngamuk, sing lanang ngerim, itu kuncinya. Ya, tipe padu, diingat-ingat 7,5 sampai 10 tahun. Masalah ini akan dihadapi. Apa sebabnya? Mboten ngertos. Ya, ini pada pitung ini. Sak lanjutkan sekarang jongkos sing ke-5. Jongkos sing ke-5 itu 1 putaran genap. Jangka sing ke-5 pasangan Selasa Wage dan Rebu Kliwon dapat angka pitung jiro jipat ro sernem. Tiba pitung 6. Pitung 6 apa? Artinya rezeki lancar. Sama seperti yang tadi ya, wonten rezeki lancar. Untuk rezeki lancar meneh. Gambarannya podo, apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Meremeh kadang rezeki teko. Ya, jenengan gelem kerja keras dan kerja cerdas soyo akeh rezekine. Jadi pitung 6 itu rezeki lancar. Gambarannya podo sini mau ya. Dengan bisa dilihat lagi nanti. Lah itu gambaran untuk pasangan Selasa Wage dan Rebu Kliwon. Laku perkawinan itu yang dijalani 0 sampai 12,5 tahun. Iki ono sing protes. Lah sing 16 tahun pripun? Kula pun nikah 20 tahun. Kang Mas Bayu, pitung Joko Jangkep itu membaca perubahan arah perkawinan hanya 5 kali. Selebihnya pripun? Cuma kan mau tekan 12,5 tahun nggih. Dibaleni Kang Mas Bayu, diulang, dilanjutkan. Jadi perubahan Joko Jangkep hanya membaca 5 kali perubahannya. Ya, selebihnya baleni.
Carane ngitung pripun kula ajari. Engko diitung piyambak ya. 0, loro setengah, 5, 7 setengah, 10, 12 setengah. Ini sak putaran. Ini jenis sak jangkepan. Lah, ditambah meneh, maka dilanjutno 12 setengah nganti 15 tahun. Iku pitungi baleni 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun. Itu pitungi baleni 2,5 nganti 5 tahun. Terus ki, Mas Mbak. Nek wis tekan 5 kali jongkok, berarti mau jangkep sing keloro. Lanjut ke meneh. Sak tekane jujur jenengan. Jadi pas tahun iki lagi tiba apa? Maka iso diantisipasi ngarepe bakal apa. Jenengan iso siap-siap. Nggih, mekaten nggih. Kang Mas Mbak Yu, pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-takutin jenengan nggih, tapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa siap-siap. Dengan siap-siap jenengan bisa melangkah secara setiti lan hati-hati. Syukur-syukur panjenengan bisa mensarati. Ya, semoga ini bermanfaat. Semoga ya bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.